Halo semua, selamat datang di podcast Asah Diri. Di episode hari ini kita akan ngobrol bareng Monica Andini dan Naila Atiranisa, founder dari Berani Bicara, sebuah platform di mana mereka ingin meningkatkan awareness atau kesadaran tentang eating disorder. Dan di episode ini, Monik dan Naila akan bercerita juga tentang pengalaman mereka dengan eating disorder yang mereka miliki, struggle apa sih yang mereka hadapi, dan apa trigger dari eating disorder mereka. Dan mereka juga akan berbicara tentang saat dimana mereka menerima keadaan ini dan akhirnya memutuskan untuk membangun Berani Bicara. So, enjoy this episode. Halo Monik, halo Naila, selamat datang di podcast Asa Diri. Hai. Halo, terima kasih udah undang kita. Thanks Yes, for yes, invitation. Ya nih, untuk membuka podcast kita hari ini ya, mungkin kalian bisa menceritakan sedikit dulu tentang kalian, mungkin dari apa pekerjaan kalian sekarang, apa kalian masih kuliah, umurnya berapa, dan ya untuk memberikan konteks buat pendengar kita juga. Dari siapa Naila dulu boleh nih? duluan. Gue Naila dulu aja. ya. Oh ya udah oke. Kenalin penonton, bukan penonton ya. Kenalin pendengar semuanya. Nama gue Naila Atiranisa, umur gue 20 tahun. Sekarang lagi kuliah jurusan perhotelan tahun terakhir. Dan gue di sini, gue dan Monik diundang di Asah Diri sebagai tim dari Berani Bicara yang bergerak di spreading awareness in terms of eating disorder. Nah, kalau gue pribadi, I am bulimic. Gue pengidap bulimia sejak gue kelas 10. Ya, berarti sekitar sudah 6 tahun ya, 5-6 tahun. Kayak gitu. Oke. Nama gue Monik, gue 19 tahun, gue lagi kuliah juga, gue di semester 5 di jurusan Global Business Marketing, dan gue sama Naila sama-sama co-founder dari tim Berani Bicara ini, dan gue juga kebetulan sama-sama bulimic sama Naila, I guess udah 2-3 tahun sih, semenjak gue lulus SMA. Ya, so udah around 3 years lah gue ngidap bulimic. Alright. Dan pertama-tama juga kita berdua nih dari Asa Diri benar-benar kalau bahasa Jerman itu hood up. Kita benar-benar have a lot of respect buat kalian karena kalian juga udah membangun Berani Bicara ini dan ingin memberikan platform juga untuk orang-orang yang punya eating disorder juga. So itu benar-benar a very brave and bold move. So double thumbs up, tapi gue satu tangan lagi megang mikrofon. Double thumbs up buat kalian. Pakai Ya. kaki boleh kalian pakai kaki. Jangan, ini gue celana tidur soalnya. Semua Ya. juga gitu sih. Ya, nah sekarang nih kita pengen masuk ke tema eating disorder ini ya. Kalau sebenarnya tentang eating disorder ini, kalau Naila sama Monik nyebutnya kena ya atau punya tipe yang bulimic sebagai bulimia gitu ya. Sebenarnya penjelasan atau definisi dari eating disorder itu sendiri itu apa sih? Dan kalau bulimic adalah salah satu dari tipenya, itu banyak ya tipe-tipenya ya, atau mungkin bisa ini nggak bisa sebutin beberapa tipe dari eating disorder yang kalian kenal juga? Oke. Kalau gitu gue bakal jelasin soal eating disorder in general dan mungkin Monik lebih dive in ke bulimia ya. Kalau eating disorder in general itu adalah simpelnya adalah orang memiliki gangguan makan. Pokoknya when a person have a weird relationship with food gitu, itu bisa jadi eating disorder atau disordered eating. Oke, itu nanti beda lagi, nanti kejauhan. Pokoknya intinya secara garis besar, seseorang yang memiliki relationship aneh dengan makanan, pokoknya tata cara makannya aneh, atau istilahnya kayak kebiasaan makannya aneh, itu dia punya eating disorder. Nah, jadi eating disorder sendiri itu biasanya itu timbul karena yang pertama paling common adalah insecurities, kemudian dysmorphia,
dan juga istilahnya obsession compulsion disease juga biasanya OCD itu bisa menimbulkan eating disorder tersebut, depression, anxiety, and so on, banyak banget triggernya pokoknya. Nah, when I say that eating disorder itu bisa banyak banget keanehannya dan banyak banget tipenya, ini also means that orang-orang yang makan inedible things itu juga masuk eating disorder dan beneran ada tipenya seperti itu. Kalau misalnya di lagu orang bilang kuda lumping kesurupan makan beling, itu yang kayak gitu, and it's actually an eating disorder. It's called pica. Jadi pica itu adalah penyakit di mana orang punya obsesi eating the inedibles. Biasanya tuh tanah atau mungkin malah yang tajam-tajam kayak paku dan segala macam. Pokoknya istilahnya rambut juga. Jadi itu tuh istilahnya kayak fulfillment gitu loh, kayak satisfying aja gitu loh buat mereka. Kayak gitu. Nah, ada lagi yang paling common, anorexia nervosa. Nah, ini paling common banget dan sering banget ditemuin sebenarnya, cuman orang jarang ngeh. Jadi anorexia nervosa itu adalah orang yang biasanya nge-restrict makanan dan bahkan ujung-ujungnya sampai nggak makan. Dia punya obsesi untuk diet dan tidak makan. Pokoknya semakin banyak hari dia nggak makan, semakin bangga dia dan semakin satisfied dia. Dan the obsession would go as far as minum air pun dia bakal nimbang dan bakal ngerasa lebih gendut. Some sort of thing like that. Kalau misalnya bulimia, nanti ini singkatnya aja, nanti isi saya bakal monik. Kalau bulimia itu justru itu tuh kayak mirip-mirip sebenarnya sama anorexia nervosa, tapi bedanya adalah kalau orang-orang pengidap anorexia nervosa itu biasanya mereka kelihatan tuh kurus, terus kemudian underweight, kayak gitu, kayak istilahnya there's something wrong lah with this person. Kalau bulimia nervosa nih, kayak gue sama Monik, normal-normal aja kelihatannya. Kenapa? Karena selain kita ada food restriction gitu, kita lebih sering di kayak binge eating dan muntahin makanan. Nah, nanti detailnya bakal Monik nih yang jelasin. Terus kemudian setelah itu ada juga kalau misalnya orang-orang yang kayak obese gitu, kayak orang-orang kan kadang kan suka bilang kan, lu mah emang suka makan aja, atau semacam kayak lu emang kayak doyan makan aja. No, it's actually an eating disorder as well, kayak gitu loh. Jadi kayak orang-orang yang sampai obes itu namanya adalah binge eating disorder. Jadi binge eating disorder itu adalah lo banyak banget makannya sampai uncontrollable and you're like obsessed with like binging. Jadi kayak binging itu tuh makan a huge amount of food all at once. Tapi habis itu you'd be depressed about it. You'd be like kayak super sad about it and you think about it and you just wanna die and you just wanna like throw it up kayak gitu. Gitu sih kira-kira. Nah, mungkin Monik bisa jelasin di bulimianya. Gue langsung aja. Kalau untuk bulimia tuh, as tadi si Naila bilang, kita itu tend to not appear to have eating disorder karena kebanyakan orang mikir kalau eating disorder itu selalu korelasinya dengan kekurangan berat badan atau misalkan dia terlalu kurus, sampai kayak people to forget that makan tuh kan ada dua sebab gitu, ada kamu bisa jadi kurus atau kamu bisa jadi gendut gitu kan, kayak those two things gitu loh. Dan people tend to think kalau gemuk itu dia bahagia ya, dia lebih sehat ya, kayak well not always gitu loh. Contohnya ya for myself gitu loh, I've always been a chubby kid dari dulu, but it was before bulimia. Tapi setelah bulimia tuh badanku juga nggak terlalu berubah sebenarnya, but nobody knows gitu loh what happens inside. Jadi ya bulimia tuh seperti yang kita bilang, kita itu punya tendensi untuk binge eating juga. Binge eating itu bagian dari bulimia, but the difference is kita ada actionnya untuk hilangin dari binge kita itu, yaitu purging. Nah, purging itu either there's muntahin makanan, ada juga kita mengkonsumsi obat pencahar atau yang laxatives, ada juga yang olahraga berlebihan yang we know lah kalau itu berlebihan gitu loh, sampai kayak titik dimana harusnya kita capek tapi kita maksa diri untuk olahraga dan seperti itu. Nah, bulimia itu it's a secret, kayak gimana ya?
most of eating disorders itu ya kita tuh punya tendensi untuk be secretive gitu loh. We want to look normal to other people gitu loh. Kita nggak mau kalau ketahuan kalau kayak lo mau makan apa? Oh gue makan apa aja. Tapi kita kayak kelihatan normal aja gitu. Kelihatan nggak mau kayak kalau kita nggak mau makan paling kita pilih kayak the healthiest food kalau kita lagi sama orang gitu loh. Dan pun kalau kita binge eating ataupun kita ngelakuin tindakan eating disorder itu pasti sendiri kayak kalau ada orang tuh ya makanya kita it's really hard for people to see what happens inside gitu loh. Dan orang pikir itu cuman kayak part of the diet culture ya, which is agak screwed up gitu loh, karena orang mikir apa yang kita lakukan dia lagi diet doang gitu, dia cuma lagi pengen ngurusin berat badan, padahal well no gitu loh, no, kayak people udah hancur lah konsep mereka tentang diet sampai kayak ya bulimia, anoreksia dan segala macam eating disorder itu udah hilang deh. Like the most common thing that happens kayak in our society nowadays itu adalah skip breakfast, skip dinner, kayak gitu kan, it's a part of diet kan, atau kayak intermittent fasting or whatsoever. Those kind of like culture can actually lead to like eating disorder. I'm not saying that it's always bad atau mungkin itu bakal pasti jadi eating disorder, tapi itu bisa banget jadi trigger karena once a person kayak start something, then they see results. And then it somehow becomes an obsession gitu loh if they don't keep it in the healthy line. Jadi skip breakfast, kurusan, ya udah deh coba gue skip dinner juga, kurusan gimana ya kalau gue skip lunch juga, tambah kurus juga, ya udah nggak usah makan aja, ya udah makan angin aja gitu kan. Ya. Ini juga mungkin juga memberikan konteks ke yang teman-teman yang ngedengerin dan juga buat kalian gitu ya. Ini juga satu tema yang buat gue tuh sangat sangat dekat karena salah satu orang terdekat gua, orang yang paling gue sayangin, dia juga kena eating disorder ini dan juga kena dengan bukan kena, gue nggak tahu nyebutnya apa sih, kena atau punya atau mengidap aja. Oke, mengidap bulimia ini gitu loh, dan gua nanti kita juga bakalan gali lebih dalam lagi gimana gua ya gimana ya, kayak gua nggak tahu apa yang harus gua lakukan, dan kayak tadi cocok banget gitu loh, dimana lu juga tadi ngomong tentang intermittent fasting gitu ya, karena gue juga waktu itu sempat nyobain intermittent fasting, tapi itu malah secara sadar nggak sadar kayak jadi trigger untuk orang itu gitu loh, karena dia ngelihat gue ngelakuin itu and it just semuanya baik-baik aja, dan gue juga I do feel healthier with that intermittent fasting, tapi dia ya itu kayak sebuah trigger lah. But we'll go to that topic after this. Vina, silakan. Nggak, itu barusan sih membuka mata gue juga sih, karena selama ini kalau di konsep pemikiran gue juga eating disorder itu cuma gue kenalnya anoreksia atau bulimik gitu. Gue nggak pernah menganggap kayak namanya orang overeating itu juga termasuk dari tipe si eating disorder ini. Jadi thank you banget buat kalian berdua udah menjelaskan tipe-tipe ini dengan sangat jelas, tipe-tipe eating disordernya. Pertanyaan gue, kapan kalian realize bahwa kayaknya gue punya eating disorder ya, atau kayaknya ada yang nggak beres deh dengan cara makan gue gitu? Karena biasanya di saat orang memiliki suatu masalah yang besar, either kayak depresi or disorder yang lain gitu ya, kadang tuh lu baru sadar bahwa lu punya itu di saat itu udah kayak di momen yang parah gitu dibilangnya. Jadi kapan kalian menyadari bahwa wah kayaknya ada yang nggak beres nih? Monik dulu. Kayaknya tuh as I told you, I was always been chubby, jadi gue emang tend to really love food. Kayak gue bener-bener mikir kalau makanan tuh is one of the most beautiful things that we can ever see di dalam dunia gitu. Nah, ya the moment is when I realized that makanan tuh sesuatu yang buruk gitu. Kan switch-nya gede banget dong, kayak dari seorang foodie jadi ngelihat makanan tuh kayak wah, kayaknya ini nggak perlu nih di kehidupan gue. Kayaknya bisa gue cut nih dalam kehidupan gue. Nah, ketika gue sadar akan hal itu, gue mulai kayak something is wrong with my eating habits gitu loh. Dan pelan-pelan gue mulai mencari tentang kalau dulu ya, kayak beberapa 2-3 tahun yang dulu tuh eating disorders itu agak vulgar ya di internet, kayak belum ada. Kalau sekarang nih,
udah nggak ada lagi cara-cara untuk ngelakuin eating disorders, untuk purging, untuk kayak anoreksia dan kayak gimana caranya untuk kayak do ED itu nggak ada. Dulu ada. Nah, dan gue ketemu di situ. Gue ketemu banget bagaimana caranya muntahin makanan. And I was like, I thought I found something that can complete me. Ternyata it ruins my life gitu loh. Dulu tuh gue pernah, gimana ya ngomongnya, kayak hampir kayak ada symptoms of anorexia gitu loh. Gue yang habis minum nimbang. Gue juga BMI-nya di bawah normal gitu loh sebelum gue masuk ke bulimic gitu loh. Tapi gue nggak kuat, maksudnya gue nggak tubuh gue nggak mampu gitu loh, dan gue kesel gitu loh, aduh berat badan gue nambah, gue nggak tahan lagi kalau gue nggak makan, aduh hari ini gue harus makan, gue mikir kayak gitu kayak aduh ada solusi lain gak ya. Dan dulu sebelum ya yang tadi Google tuh menyediakan really bad ways for me to cope with that, dan kayak here you go, bulimia, we have the thing that you will feel in heaven gitu. Kayak dia benar-benar bilang, oh this is how you throw up food. Gue inget banget dulu Pinterest nih, gue boleh sebut merek gak sih? Boleh. Iya, ini gue ngasih, ini paling bener sih. Ya, gue buka bulimic, dia ngasih tahu gue cara 5 ways to throw up your food. Drink air putih sama salt. Dia told me to do that and I was so dumb. Gue bener-bener minum tuh air putih sama salt dan gue gak ngerti. Karena dulu dia bilang just stick your fingers gitu loh, lo bisa muntahin makanan. I'm like, gak ngerti, gak bisa, gue gak keluar gini. Itu cara apa ini? Gue kayak ada yang lebih enak lagi gak? Coba minum, coba loncat-loncat habis makan, masih gak bekerja. Until one day gue ketemu, take a toothbrush and then put it sampai ke dalam mulut lo. And it worked. I was so happy, kayak finally gitu loh, I found a way, I finally found a way. Dan semenjak saya itu gue selalu bawa toothbrush ke kampus. Bayangin gue bawa toothbrush ke kampus kayak orang bego. Temen-temen gue ngeliat tas gue kayak, lu ngapain bawa toothbrush? Kan gue messy anaknya, jadi orang kayak ke bawah ya, iya hahaha. But they don't know, like after lunch I went to the toilet, kayak gue cari yang tempat paling sepi and I do that all over again gitu loh. Sampai akhirnya gue punya kebiasaan udah pakai tangan aja gitu. Sampai kayak I think me and Naila itu punya kesamaan di mana we know when is the perfect time to purge dulu. Kita tahu kayak habis makan ini jam segini tepatnya, kayak habis makan jenis roti, nggak bisa roti, bahaya untuk muntahin. Kayak we know what's the best food to purge but not the best food to eat. Like that is kayak the irony. Mindset gue. The irony gitu loh. Something like that lah. That's how like I know like, oh god, this is not good gitu. So that's that. Kalau Naila? Kalau gue pribadi itu discovery gue mengenai penyakit ini itu mulai dari sekitar kelas 11 akhir ya. Gue tuh I had like this semacam keinginan buat hidup sehat awalnya. Itu kayak dari awal kelas 9 terus kelas 10 kayak gitu. It all started like healthily, kayak pengen jogging apa segala macam. Terus ya udah deh, kalau gitu pengen coba eat more healthy gitu, kayak eat healthier kayak gitu. Terus jadi mulai follow Instagram yang kayak fitness guru gitu-gitu segala macam. Terus biasalah orang suka insecure nggak jelas kan, ngeliat orang yang lebih cakep, lihat orang yang badannya lebih bagus dan segala macam. Nah awalnya tuh dari situ juga. Terus jadi gue gak ngerti kenapa cerita gue sama Monik itu persis banget. Makanya waktu kita ketemu di Twitter tuh gue kaget, kok lu sama kayak gue ya. Karena emang bener-bener awalnya juga I also showed anorexic symptoms. Jadi kayak di awal itu gue tuh kepengen banget mengurangi makanan. Jadi kalian tahu ini gak sih MyFitnessPal application? Nah jadi the best friend. Jadi MyFitnessPal itu application, kalian tuh bisa nge-track macros kalian tuh di sana, intake calories kalian di sana. So you can like literally kayak ngejadwalin di situ hari ini pokoknya maksimal misalnya 2000 kalori, maksimal 1200 kalori. Nah, mungkin orang-orang yang worked on that app actually thought kayak ini dibuat untuk orang-orang yang emang pengen kayak obese terus pengen lose weight dan kayak emang harus dibatasin, atau kayak orang-orang yang emang lagi pengen bulking dan harus kayak nambahin protein mereka atau segala macam. Karena itu emang bisa nge-track kayak protein berapa persen, karbo berapa persen dan segala macam. Nah tapi aduh ya ampun, kayak nggak tahu ya itu secret or no, tapi it is actually very functional for anorexic, bulimic ya, kayak people like us ini sangat berguna. Nah jadi kayak awalnya itu gue pakai MyFitnessPal.
Terus kayak gue, ya udah gue set awalnya tuh masih normal, kayak orang diet normal 1.500 lah. Terus habis itu gue searching lagi, pengen deh cepet-cepet kurus kayak gitu, karena kayak waktu itu inget banget seminggu atau 2 minggu kemudian tuh ada ulang tahun temen, pengen cakep dong. Terus habis itu akhirnya kayak biasa awalnya cuman kayak how to lose 10 kilos in 1 week. Me being a dumbass itu kayak ada caranya ternyata. Terus dibilang kayak kalau lo mau lose 10 kilos in 1 week, per day lo cuman boleh makan 500 kalori. Ya udah, gue set 500 kalori tuh selama 2 minggu gue melakukan hal itu. Waktu itu tuh bahkan kayak gue takut banget kalau itu udah menyentuh 300. Jadi waktu itu daily food intake gue adalah cucumbers, coffee, and then cold water. Terus kalau udah pengen ngunyah banget pakai es batu. Terus kalau udah kayak ngiler banget ada makanan yang gue suka, misalnya kayak ayam goreng tuh kelemahan gue tuh, atau martabak atau apa, itu gue masukin mulut doang biar ngerasain, terus gue lepeh lagi kayak gitu for like 2 weeks. Terus habis itu udah kan beneran kurusan tuh, kayak I actually see results yang selama ini kayak gue waktu itu udah semacam mungkin 6 bulan atau hampir setahun lari ya, olahraga, itu gue nggak ngeliat kayak perubahan apa-apa. Tapi dengan gue kayak gitu 2 minggu, gue langsung kayak, wih gila keren juga nih diet. Nah gue kira itu diet awalnya. Terus habis itu setelah searching, I stumbled upon ABC diet. Dan itu singkatan dari anorexia bootcamp diet. Itu berapa ya, 50? Bootcamp. Iya, anorexia bootcamp. Search it up, kayak it's actually out there. It's so freaking stupid. Oh my god. Jadi ini tuh sampai 8 minggu, berarti 50 hari. Iya benar, 56 harian. Karena bootcamp ini. Nah, udah tuh gue coba sampai sekitar kalau nggak salah 30 hari deh. Nah, 30 hari apa 2 minggu gitu, gue lupa. Tuh gue udah gak kuat, sama kayak Monica, gue gak kuat. Akhirnya gue juga, nah gue kan bingung nih, anoreksia nih apa ya, gue kayak pernah dengar, perasaan penyakit deh. Gue searching nih, anoreksia, terus gue ketemu website apa ya Mon ya? My Proana, ya Allah. I know that website. Namanya My Proana. Nah, ini masih ada dong. Ya, oh my god, gila nih orang. Jadi My Proana. Jadi sebenarnya itu website ini tuh adalah untuk yang pro recovery, katanya sih gitu. Tapi kalau buka-buka forumnya itu sebenarnya orang yang exchanging diet tips, orang yang exchanging purging tips, segala macam gitu-gitu. And then kayak ada tuh kayak forum how to lose 10 kilos in 1 week. Ya gue kayak, wah gimana nih? Nah, itu adalah yang ngasih cara kayak makan roti bakar aja lah, apa segala macam. Sampai ada yang bilang kayak, gue tiap abis makan purging, I kept a stable weight loh. Terus gue kayak, apa nih purging? Oh, ternyata purging tuh ngemuntahin makanan. Nah, ya udah tuh. Terus abis itu akhirnya kayak setelah gue lihat-lihat dan segala macam, ya udah gue coba praktekin tuh. Nah, karena kayak bokap nyokap gue ada di rumah dan segala macam kan, dan mereka tuh benar-benar sensi kalau gue belum makan, kayak, "Nay, kamu belum makan ya?" kayak gitu. Iya. Dan habis itu gue kebetulan dulu waktu gue tinggal di Bali waktu SMA, rumah gue gak ada ruang makan yang gede, jadi tiap kali gue makan gue selingan bawa ke kamar. Nah, jadi di kamar gue itu ada plastik spesial berisi sampah makanan gue. Jadi gue bawa makanannya ke dalam kamar, gue buang deh tuh makanannya ke situ, gue simpen sampai pagi-pagi sebelum yang lain bangun, gue ke tong sampah depan terus baru gue buang gitu. Nah, terus habis itu, jadi intinya karena gue udah mulai nggak kuat skip meals terus, ya udah gue coba makan, tapi habis itu gue mulai muntahin dan segala macam. Waktu itu cara muntahin gue adalah makan makanan sebanyak-banyaknya, habis itu minum air putih sampai kembung, perut lo mau meletus, 30 menit kemudian makanannya udah bersatu sama air, jadi bisa dikeluarin. Kayak gitu cara muntah gue dulu. Nah, itu gampang banget, itu gampang banget. We are not supporting ya, untuk ini like we're not supporting, ini cuman sharing ini nih goblok. Aduh, makanya ini kayak di awal harus trigger warning deh, kayak jangan dilakukan di rumah. Omongan gue. Iya, ini vulgar banget. Nah itu, jadi kayak jangan, pokoknya istilahnya kayak gue tuh mikir ke diri gue tuh kayak, aduh ini sebenarnya benar nggak sih? Tapi ya udahlah, gue kurusan juga segala macam. Cuman kayak I started kayak makin
depresi makin kesini karena gue capek sebenarnya kayak gini loh. Karena jadi kayak kan muntah tuh asam ya. Nih kalau lu lihat ada item-item di sini, ini karena luka, karena asam itu. Iya, asam itu. Kayak gitu. Nah, terus habis itu kalau misalnya udah yang parah malah giginya tuh sampai kekikis, dan untungnya gue berhenti sebelum gigi gue kekikis. Gitu. Jadi waktu itu akhirnya kayak realization gue tiba-tiba kayak wah ini ada yang aneh tuh waktu gue kelas 11. Jadi tuh I was like in my lowest point. Gue tuh semacam kayak gue gak punya teman juga. Terus jadi kayak gue tuh mikir ini tuh pasti kayak semua tuh berkesinambungan, semua tuh berhubungan. Kayak yes I am seeing changes, yes kayak I got the body that I wanted, but like I kept wanting more. Everything is just not enough for me, and this is just like unhealthy. I hate the feeling of like being dissatisfied all the time. Kayak gue harus kayak gimana lagi gitu loh, supaya gue tuh harus merubah diri gue seperti apa lagi supaya gue tuh akhirnya tuh satisfied. Akhirnya dari situ gue mulai seeking for help, gue mulai searching dan segala macam. Terus habis itu kebetulan nyokapnya temen gue itu ada yang psikolog. Jadi gue ngobrol-ngobrol sama dia, and I was diagnosed with bulimia nervosa. But since I have no money, karena I was just kayak a high school kid kan back then, gue nggak ngelanjutin setelah 2 sesi kalau nggak salah tuh. Kayak gitu. Jadi kayak everything was just like kayak DIY recovery. Semuanya. Jadi gue tuh nggak tahu apa-apa, nggak ngerti harus kayak gimana. I kept pushing people away though. That's the thing kayak gitu. Jadi kayak gue sebenarnya lagi butuh-butuhnya orang, tapi semua orang yang datang ke gue marahin gitu loh. Karena kayak semua there is no right answer kayak for us. Ngerti gak sih? Kita tuh kayak pengen didengerin sebenarnya, tapi kita juga nggak pengen didengerin. Kita pengen direspon, tapi kita juga nggak pengen direspon. Pokoknya semua tuh serba salah deh buat kita pada saat itu kayak gitu. Dan kalau ngomongin recovery-nya tough journey. Sampai sekarang aja masih kayak maju mundur dan segala macem. Dan kayak gue dari muntah tuh gue transisi ke pencahar. Gue dulu kalau gue dulu lebih sering minum Dulcolax daripada muntahin. Gue kecanduan Dulcolax banget. Gue to the point gue satu hari bisa minum 10 tablet dulu Dulcolax. Oh, damn. Alright. Wait. I need to take a deep breath. Kalian tahu film ini nggak sih? Film Into the Bone yang main Lily Collins? Iya, itu dia. Apa yang tadi Naila deskripsiin tuh gue langsung kayak scene by scene-nya tuh di depan gue gitu loh, yang dimana dia makan ke restoran cuma dirasakan habis itu dilepain lagi. Temannya ada yang nyimpen itu kantong muntahan. Sama yang paling miris di film itu sebenarnya adalah dimana dia setiap kali berusaha ngukur tangannya supaya cuma segede ini doang. Iya. Gue juga. Gue di sini. Is it like a habit? I think it's a habit deh. Jadi kayak kalau misalnya di komunitas eating disorder ini ngukurnya itu di tangan sama di thigh gap, di paha. Sama thigh gap. You know kayak kalau misalnya di tengah-tengah paha tuh ada gap gitu kan. Kalau misalnya for like very skinny people, nah itu takaran kita dulu. Jadi kayak kalau lo nggak punya gap itu berarti lo kurang kurus. Nah dari dulu gue tuh nggak pernah punya gap itu, ngerti nggak sih? Karena emang itu it's just genetic gitu loh. Itu tuh dari kayak struktur tulang lu juga gitu. Setelah gue udah much educating myself, gue baru sadar it's not about kayak lemak yang ada di situ aja. Itu struktur tulang lo juga pengaruh. Alright. What I need to say is first, again gue geflash tuh gue bener-bener bahasa Indonesia terpukau ya. Satu, karena the level of awareness that you guys have, dimana kalian udah aware bahwa kalian sempat mengidap bulimia ini. That's the first thing. And the second thing is the acceptance that you guys have. Karena dengan acceptance itu, you guys have the courage to change it, right? So you need to accept it first. Okay, lu benar-benar mesti menerima keadaan. Oh, ternyata memang gue mengidap ini, and then I'm going to go change it. Dan the fact that you guys can already talk about it and laugh at it, it really itu buat gue pribadi itu menunjukkan
at least kalau gua ada di suatu keadaan, kalau gua sudah bisa menertawakan suatu keadaan tuh berarti I'm in a good path. So at least buat gua ya. So it's anjir. Gue ini sih, gue bener-bener salut sama kalian. Nah, sekarang kalau kita ngobrolin tentang ini ya, tadi Naila mungkin juga udah nyebutin beberapa ini ya, beberapa sebab. Tapi apakah kalian bisa kayak pinpoint 1, 2, atau 3 hal yang sebenarnya menjadi pencetus atau menjadi trigger kalian mendapatkan mengidap si eating disorder itu. Jadi pencetusnya itu apa? Kalau tadi yang kayak Naila udah bilang, yang gue tangkap tuh there was a insecurity and those kinds. Apakah kalian bisa sharing beberapa pinpoint beberapa hal di situ? As for like the triggers ya, I don't think kayak in general kita bisa kayak pukul rata dan pinpoint. Tapi ini kita kalau ini dari sebab gue pribadi aja ya. Kalau gue pribadi, yang pertama insecurities, tapi itu juga kayak ke-trigger dari loneliness. Yang pertama, loneliness. Kayak I was depressed as fuck, cause like I had no friends back then. Kayak everyone somehow bullied me. Kayak oh my god, high school, fuck. Ada sih yang bilang SMA masa terindah, itu bodoh banget, nggak ngerti gue. And then kayak I also had family issues kayak gitu. Pokoknya istilahnya emang ada external factors juga kayak gitu loh yang nge-trigger. Istilahnya gini, I am just not satisfied with my life. I am just looking for something that can fulfill the whole kayak gitu loh. Dan gue ngerasa hidup gue sampai sekarang ya, gue tuh pengen banget punya kontrol dari hidup gue, ngerti kak? I wanna puppet myself. That's the thing, and that's when I feel like relieved gitu. Nah makanya kayak yang masih belum bisa gue lakukan adalah I haven't fully accept that kayak life is just sometimes shit kayak gitu. Dan kayak pada saat gue lagi jatuh tuh kayak gue pribadi sampai ke dalam-dalam tuh ikut jatuh. Nah jadi kayak I have kayak controlling issues, I guess. I am a perfectionist, and then kayak I have external issues, family and friends kayak gitu yang nge-trigger gue juga. Dan insecurities kayak gitu. Jadi ketika semuanya become one, tada, lahirlah si orang yang tidak diinginkan ini. True. As for me, kayak I think what me and Ella have in common is we're a perfectionist. Oh damn, that shit hits hard untuk eating disorder tuh kayak it's one of the perfect personality to have eating disorder itu to be perfectionist karena we want to be in control. Makanya apapun yang kita konsumsi kan kita kontrol gitu loh. Nah, salah satunya itu adalah makanan gitu loh. Well, for me it was coping ya. Eating disorder itu my cope. Sadly gitu loh. I was in a really dark place. I just lost my loved one and stuff, things like that. And I ran away to eating disorders karena kebetulan tuh gue habis lulus SMA. So it was really stressful times for me. Karena ujian and I just lost somebody that I really loved. Stop. Dan sadly itu ternyata itu menghasilkan gue jadi kurus. Sadly. Nah situ gue mulai kayak kalau orang nanya tuh kayak how do you cope with your sadness gitu loh, eating disorder, kayak sedih gue tuh gue ubah jadi kayak okay, you know what, I just need to make everything in control, and I changed it to eating disorder. Gue terlalu fokus sama how I looked, how I behave, not how I behave, kayak kan kalau udah kena eating disorder tuh jadinya lo kayak berubah gitu loh, somehow in your personality tuh lo jadi lebih sedih gitu loh. Sebenarnya lu jadi lebih ngerasa kayak lebih broken gitu loh, karena kayak lu tuh kelihatan senang banget di luar, kayak karena lu ngerasa kayak you're feeling confident about your body gitu loh. Lu ngerasa kayak we look hot baby gitu loh. But when we get alone, it's I've never been lonely in my life actually, but since I got eating disorder, it was the loneliest time in my life. Even though there's a lot of people around me, it was the loneliest time for me karena nobody knows what I'm going through, dan gak ada yang bisa bantu karena it was a weird thing. Like how do I say to people I cannot eat while I'm eating in front of them?
I cannot eat. I don't know what is this. Ini makanan apa? Gue nggak bisa konsumsi ini gitu. Like we don't know how to tell you that. And semuanya tuh jadi kayak, jadinya juga ke loneliness bringsnya tuh kayak the perfectionist, loss of control. Kita jadi kayak lonely karena nobody knows what we're going through gitu loh. And until right now sih sebenarnya kayak sampai sekarang tuh teman-teman gue tuh masih clueless. I was really shocked karena a lot of my friends masih ngomongin tentang diet ke gue gitu loh. And why you say it kind of still triggers me gitu loh. It's triggering me so bad. They talk about it detail gitu sama gue, bener-bener detail kayak gue mau nyoba diet ini kayak gini-gini. And I was like, I told you Banyak I banget have juga. eating disorders. Yeah, I have eating disorders. Dan gue juga kasih saran ke mereka kayak trust me, it's not the best thing to do that. Kayak gue motong makanan ini, gue nggak makan ini, gue makan ini. I'm like, oh baby girl, gue nggak bilang hati-hati kalau jatuh ke lubang yang terlalu dalam gitu loh. But they still talk about it to me. Dan to be completely honest, gue ke-trigger parah. Jadi apa yang tadi Bayu bilang, gue ke-trigger parah. Gue bener-bener panik, gue jadi mikir apa gue jadi ikut diet ya, apa gue juga ngelakuin diet ini ya, kayak gini-gini ya. Kayak, and then I remember now, Jadi takut girl, apa namanya gemuk sendiri pas mikir kayak gitu. Itu bener banget, the fear of being left out gitu loh. Ketakut kayak lo gemuk sendiri tuh masih ada, sampai sekarang tuh masih ada, walaupun gue di journey recovery itu masih ada. Dan every time there's a lot of people yang mau ngomongin diet ke gue, and I don't know why. I am surely not the best dietitian you can meet. I am kayak, you should not talk to me about this gitu loh. Dan there's one thing that temen gue inget, yang temen gue bilang sampai sekarang itu adalah, wait, you still have eating disorder? I don't think You so. can It's never, just gone. you can never 100% recover. You Yeah. can never. Okay, it's basically attached to you, and you can just kayak lu bisa ada episode kayak gitu lagi, kayak gitu loh. Betul. That's really true. Dan temen gue masih nanya ke gue, wait, you still have that? But Yuran berani bicara. Iya sih, gue ngejalanin itu ya karena gue pengen temen-temen yang lain itu juga ngerasa dirangkul gitu loh. That doesn't mean gue healed gitu loh. Kan kayak, no, that's not how it works gitu. Jadi kayak orang, oh, sorry gue nggak tahu. Well, that's fine, that's okay. Kayak, everybody think it's a one night thing. Kayak ketika orang mikir gue sama Naila ngejalanin berani bicara, I think most of people think, oh, you're so lucky, you already recovered. Enggak sih, we're still in our journey gitu. Banyak sekali journey yang orang nggak ngelihat gitu di balik semua ini, nggak ada yang tahu kan di balik postingan yang kita kasih tahu itu ya dari pengalaman kita. Bahkan mungkin dari hari itu juga gue ngerasa kayak I feel shitty, and I'm gonna tell you this because it was a shitty day, because bukan karena it was a good day, makanya gue bisa conclude a very quotes beautiful things gitu untuk kalian semua gitu. That's actually how it works gitu loh. Gue jadi ngerocos, gue curhat nih. Enggak apa-apa, karena memang itu juga apa ya, that's what make you guys like very authentic though. Jadi nggak berusaha untuk menutup-nutupi, nggak berusaha untuk menyeakan-kan memberitahu seseorang karena kalian sudah berhasil untuk survive dari ini, but just like being honest ya, we are still on the journey, but we still want to give you like more information about this kind of stuff, so maybe you don't have to go the same path that we did and stuff like that. So I think you guys are very inspiring. Thank you. Kalau gue bisa sum up, berarti kalau dari trigger-trigger yang tadi kalian berdua ceritain lebih ke sifatnya psychological gitu nggak sih? Iya. Dan apakah menurut kalian, kalau di mata gue tuh penyumbang, ini gue dari kacamata orang luar ya, menurut gue penyumbang, salah satu penyumbangnya adalah beauty standard di society gitu loh. Menurut gue itu tuh kadang fucked up banget gitu. Kadang gue kalau temen gue share gitu ya, aduh gue harus kurusan nih gitu kan ya. Even nih orang udah kurus gitu menurut gue. Jadi kadang tuh gue nggak kurang paham standar kurus itu tuh apa gitu. Karena ada di some countries gitu ya, kalau lu semakin bohai, lu semakin berisi, itu lu justru cantik gitu kan. Tapi kalau di Asia kan semakin lu kurus, semakin tulang lu kelihatan, itu lu semakin dibilang cantik gitu. Jadi kadang itu menurut gue juga bingung gue di mana harus menaruh standar kurus itu gitu. Berapa kilonya itu kan lu juga nggak tahu yang menjadi standar kurus itu kan. Tapi kalau gue boleh tanya, dan kalau lu mau jujur, ada nggak sih ada saat nggak di mana lu merasa, aduh gue kayaknya udah di bawah banget nih, gue udah kayaknya udah
gue harus keluar nih dari sini, ini kayaknya gue nggak bisa lagi terus kayak gini gitu. Ada nggak momen yang kayak membuka pikiran lu gitu, kayak gue harus keluar dari eating disorder ini, atau at least mencoba merubah menjadi lebih baik lagi? Kalau buat gue itu pas kuliah deh kayaknya. Jadi karena kayak gini sih sebenarnya kuncinya. Kayaknya karena waktu mulai kuliah, gue mulai deket sama seseorang lah istilahnya. Jadi tuh menurut gue support system itu penting. Emang cuman lu yang bisa nyembuhin diri lu sendiri. Cuman maksudnya support dari luar itu tuh sangat istilahnya memicu lu lah. Jadi kayak at least kalau misalnya lu belum bisa ngelakuin hal itu buat diri lu sendiri, kayak lu ngelakuin hal itu buat orang yang lu care about dulu lah kayak gitu. Nah karena gue ngerasa gue tuh jadi benalu buat banyak teman-teman gue, terus kayak orang-orang yang gue sayang kayak gitu. Karena gue melakukan hal ini, terutama karena I just found someone kayak gitu kan, dan kayak he's really really close to me, basically kayak tiap hari tuh benar-benar kontakan terus, dan kayak dia bukan ngeluh ya, dia tuh lebih ke kayak yang jadi ikut-ikutan pusing, kayak gue tuh pengen banget lo sembuh kayak gitu. Dan kayak baru pertama kali ada orang yang benar-benar eye to eye, face to face tuh marah ke gue kayak gitu loh. Terus gue mikir, berarti selama ini teman-teman gue yang gue pernah ceritain ini yang bingung mau ngapain gitu, sebenarnya mereka ngerasain kayak gini juga kayak gitu. Cuman kayak gue aja nggak sadar kalau sebenarnya gue tuh jadi benalu buat orang-orang kayak gitu. Di situ sih dimana kayak gue ada turning point, dan gue mikir ya udah pokoknya gimana caranya gue harus berusaha sembuh kayak gitu. Di awal sih yang gue omit dulu, yang gue kayak set target dulu, pokoknya gue nggak boleh minum apa namanya laksatif lagi kayak gitu. Nah jadi waktu itu kan gue kan emang benar-benar ketergantungan kan, kayak tiap hari gue harus take, kalau nggak gue sampai ngerasa anxiety, jadi kayak orang narkobaan dah, padahal tuh laksatif doang. Nah terus habis itu gue jadi kayak awalnya kan kayak sehari 10, terus gue kurangin, ya udah deh sehari 5. Kayak maksud gue kayak gue nggak bisa yang langsung lepas aja kayak gitu loh, kayak let's just be realistic here, when you're like practically ketergantungan dengan sesuatu, you cannot just like tiba-tiba 180 terus berubah kayak gitu. Kayak maksudnya at least I'm taking steps gitu loh at that point, dan kayak the people around me appreciated that steps, and that's more than enough gitu loh. Jadi kayak itu yang ngebantu gue banget sebenarnya buat mulai gitu sih. Kalau buat gue sih titiknya, I think momen gue I call my mom. I literally nggak pernah yang kayak tiba-tiba call my mom and tell kayak really bad things to her. I literally call her and I cry, gue nangis di telepon, dan gue bilang kayak aku butuh ke psikolog, aku butuh ke psikiater, aku nggak tahan lagi, it's either this or I die. Kayak gue bener-bener sebrutal gitu ngomong ke depan nyokap gue kayak, and dia tuh nggak tahu gitu loh apa yang terjadi sama gue, and gladly dia juga nggak terlalu nanya-nanya atau gimana gitu, and like, okay, just I'll send the money dan segala macam. And di titik itu gue kayak, karena ya, kayak tadi gue bilang, it's really lonely gitu loh, it's really annoying, dan itu sangat lonely loh, sepi itu kayak gimana ya, yang kayak orang kesepian bilang, di mana lo tuh dikelilingin sama orang banyak tapi lo ngerasa sendiri, dan gue nggak tahan gitu loh, gue nggak tahan, kayak gue nggak tahu harus ngomong ke siapa. Gue juga itu tuh gue masih maba, di mana gue nggak tahu tuh gue lagi maba, dan pas gue maba tuh gue jadi orang yang berubah gitu loh, kayak gue nggak ngomong sama orang, gue nggak bersosialisasi, gue malas aja gitu, pikiran gue kalau gue sosialisasi gue harus makan gitu loh, dan gue juga capek gitu loh kan, kayak nggak makan tuh capek ya, terus kayak kalau lu juga muntahin makanan itu capek ya, jadi gitu gue cuma kayak capek banget, kayak the moment kayak gue mikir, aduh gue udah angkat tangan deh, kalau kayak gue kayak gini gue hancur gitu, maksudnya gue it's really either die or just recover gitu. Di titik itu gue kayak I need help, and I'm like I told my mom kayak, dan itu titik dimana gue kayak like you're basically lonely because you're not accompanied by your true self, I guess. There's like a hole in inside you gitu. Even though you're accompanied by so many people around you, but you're not accompanied by you. There's like a difference between being alone and lonely. Tapi kalau kita itu lonely kayak gitu, karena meskipun banyak orang, tapi kita nggak tahu kita diri kita siapa. Dan kayak jadi kita tuh setiap kita sendiri juga kita ngerasa kayak who am I gitu, kayak who am I gitu loh, kayak gitu. Ya.
apakah kalian sekarang masih atau at least Monique ya, karena lu sekarang nggak ada professional help ya Naila ya, apakah nggak ya? Monique sekarang masih ini nggak, masih apa? Seeking for professional help nggak? I think I'm going to again ya for my stuff gitu. Tapi gue sama kayak Nala 2 kali ketemu udah cabut nggak ada money. Jadi gue selama ini juga recovery-nya DIY gitu loh selama ini. Mahal banget tapi seriusan. Yeah. Maksudnya pasti. The access should be like cheaper there I guess. Karena ini tuh common banget. I mean like nowadays depression, anxiety, eating disorder itu udah kayak batuk pilek. True. It's everywhere. I think the access should be like more reachable dan kayak istilahnya inklusif ke semua orang gitu. Kita aja istilahnya orang yang masih punya lah bisa kuliah dan segala macem. Iya. Itu tuh kesulitan. Yang mahal session itu bisa 7,5, 1 juta, semahal itu kayak gitu loh. Oke. Mungkin tadi Naila juga udah sebut-sebut soal komunitas ya. Gue cuma mau nanya sedikit, itu komunitasnya besar atau kecil atau komunitasnya itu bentuknya komunitas, ada nggak sih komunitas yang untuk orang-orang yang mengidap eating disorder? Kalau di Indo, I believe that kayak gue mau Monique yang pertama deh, karena gini, kayak gue tuh udah searching dari lama banget, dari sejak gue kayak pertama kali waktu kelas 11, itu gue nyari, kayak maksudnya ada nggak sih support program di sini, karena kan kalau di luar negeri, selain ke psikolog itu support program kan, kayak di Cirebon kan diliatin kan itu support program apa segala macam, itu nggak ada di Indo, yang gue nemu cuma depression doang, sama anxiety-nya ada di kalau bipolar, karena kalau lo searching di YouTube sekarang atau searching di mana kayak sama sekali nggak ada anjir sampai ini di tahun 2020 dan belum ada orang yang ngomongin soal eating disorder sama sekali. Belum segitu opennya kali ya. Benar-benar belum. Menurut gue it's not because of like open. Kayak maksudnya people are like completely open on mental health kan nowadays, and I'm very thankful of that. But the thing is, it's the awareness. Dan parahnya lagi, bukan masalah awareness dari kayak people in general aja, tapi awareness dari pengidapnya pun nggak ada. Orang itu bener-bener nggak ngeh kalau ini. They thought they're just like, oh, I'm on a diet. Di diet. Itu menurut gue kayak kalau kayak yang kayak gitu memang rata-rata karena mereka tuh pikirannya udah clouded gitu loh. Lu tau nggak? Clouded sama thoughts-nya mereka sendiri gitu, sampai mereka nggak bisa melihat bahwa ini salah gitu. Kalau menurut lu sekarang, kalau tadi lu sempat bilang bahwa ke psikolog itu kan mahal ya. Menurut lu apa yang bisa dilakukan teman-teman yang mengidap eating disorder ini supaya mereka ya at least bisa memanage ini menjadi sedikit lebih baik lah. Kalau memang mereka tidak punya akses ke pertolongan profesional seperti ke psikolog. Follow berani bicara. Atau enggak apa yang kalian berdua lakukan? Iya, atau nggak follow Naila sama Monique itu udah pasti. Time. Link di bawah sini agak registrasi. But gimana ya, kita mau kasih tahu caranya juga sebenarnya kalau untuk secara eksternal itu mau nggak mau ya awareness dari orang lain dulu. Karena kita mau bilang nih, seeking pengalaman gue sendiri, gue pas gue ke psikiater gue yang waktu itu, it was a really bad experience. Makanya gue stop. Dia bilang ke gue, I literally told her about all of this thing, dan dia cuma bilang, coba lihat Adele, dia gendut tapi dia bertalenta. And I'm like, that's not my shit, man, that's not what I'm talking about. Kayak, sumpah dia ngomong kayak gitu. Adele, fat, and she is, it's a psikiatris loh, itu psikiatris, bukan psikolog, itu psikiatris. And gue kayak itu ya bukan yang mau gue mau, bahkan dia malah compare gue. Bayangin orang udah compare dirinya sendiri sama orang lain, di compare lagi nih sama si psikiater. Gue kayak di otak gue di titik itu gue pikir kayak gila, kalau psikiatris aja bisa segini dikitnya pengetahuan tentang eating disorder, seberapa mereka meremehkan ya eating disorder itu, bagaimana orang luar gitu loh, bagaimana orang yang tidak diedukasi gitu loh. Makanya kalau gue mau bilang seeking help other than psikiatris itu it's really hard, you know, karena gue ngomong ke teman gue sebelah aja, iya nih gue makan banyak, gue eating disorder, gila lo ya, pengen gue gaplok menurut lo, gue pengen ngomong kayak gitu sebenarnya. Kayak other than
yourself gitu loh sebenarnya, and berani bicara, to be really honest, karena di sini tempat kita itu really you can talk to us lewat DM, you can really About just anything, bilang actually. burst out gitu loh, kayak gue udah gak tahan lagi, lu just say that and we'll respond to you gitu loh. Kita gak bakal, there's no judgment kayak mungkin karena lo ini gak, kayak we will listen to you, dan kalau lo cuma pengen didengar gak pengen dibalas, we will do that gitu loh. Kayak lo gak bakal kita expose juga gitu loh, we're not confession atau apa gimana gitu, kayak. Dan mungkin kalau misalnya nggak psikiater, menurut gue ke dietitian sih, atau kayak nutritionist gitu. Nutritionist ya. Nah, nutritionist itu jalan keluar, itu jalan tengah. Jadi kayak lebih better. There's a friend of mine yang dia bulimic juga. She's completely amazing and she's like in like tahap recovery juga sekarang. Nah, dia itu ke nutritionist. Kalau dia ke psikolog juga dia kalau nggak salah, cuma dia lebih fokus ke nutritionist. Kenapa? Karena gue rasa kayak nutritionist itu dia nggak menghilangkan rasa in control yang bikin lo tuh kayak obsessed with it. Setelah kayak gimana ya, selama bertahun-tahun lo tuh in control of something, and then lo tiba-tiba dilepas kayak gitu aja. Kadang kan kalau psikiater kan ngomongnya kayak gitu tuh, kayak yang tadi Monik bilang kan. Nah kalau nutritionist itu, dia kan kayak ngekontrol makan lo kan secara nggak langsung, tapi in a healthier way, dan dengan kayak makro yang proper dan juga dengan intake yang proper istilahnya lah. Jadi kayak you won't lose that sense of like control, but like you'd also learn how to become healthier in between kayak gitu loh. Jadi I guess kalau misalnya itu jalan tengahnya ke nutritionist, dan sekarang banyak banget fitness coach atau nutritionist yang istilahnya masih terjangkau lah kayak gitu loh. Karena kalau misalnya istilahnya lu nggak punya uang buat melanjutkan berbulan-bulan, lu konsul sekali, 2 kali, lu udah dapet meal plan, istilahnya contoh meal plan lah buat kayak lu pakai terus gitu loh kan, sampai ke depannya, kayak gitu mungkin. Itu yang pertama kalau dari gue. Terus yang kedua, I think seeking help from loved ones, it actually also helps kayak gitu. Karena yang jadi pertolongan pertama gue waktu itu adalah itu, kayak gitu. Nggak mungkin kayak di dunia ini, meski lu punya banyak banget nih kayak banyak banget teman, dan banyak juga yang temen yang benar-benar dekat banget. Kayak I personally bukan banyak sih, tapi kayak it's more than enough kalau temen yang benar-benar dekat banget. Tapi yang ngerti masalah gituan ginian begini nih sedikit banget gitu. Dan maksudnya bukan sedikit sih, cuma 1 gitu loh awalnya. Ya itu ya cowok gue gitu. Dan maksud gue tuh percaya banget pasti di hidup kalian tuh ada, mau 1 kek atau mungkin nanti belum datang kek gitu loh. Jadi kayak tetap selalu cari orang, ngerti nggak? Kayak for me and Monik to found each other, it's actually like kayak seeking help juga kayak gitu loh. Jadi I shared my story on Twitter and it got like so many retweets. Waktu itu kayak mungkin 3,000-an lebih ada, dan gue ketemu banyak banget orang yang sama kondisinya kayak gue. Salah satunya Monik kayak gitu. Kayak ini aja tuh udah sebenarnya tuh kayak gue tuh udah semacam kayak silently seeking for help, dan Monik juga nge-approach gue tuh kayak silently seeking for help kayak gitu loh. Jadi menurut gue itu cara organiknya dan kayak cara gratisnya kayak gitu. Ada kok orang kaya lo di luar sana, cuman pada nggak ada yang ngomong aja. Kayak gitu. Being honest with yourself sih sebenarnya duluan. Kayak kalau lo nggak bisa, kalau lo nggak jujur ke diri lo sendiri, lo nggak bakal seeking help. Kayak kalau misalkan gue dan Nala masih di titik denial, kayak kita nggak apa-apa, kita nggak bakal bisa ketemu satu sama lain, dan kita nggak bakal ada di titik ini gitu loh. Kita nggak ada bakal di jalan yang we're going to be better, we're just going to be stuck gitu. Ya balik lagi ke acceptance itu tadi, acceptance bahwa memang ada kondisi seperti ini gitu ya, dan nggak deny fakta itu gitu ya. Nah ini sekarang kita juga masuk ke bagian tentang support system ya, yang tadi juga Naila udah ngomong, juga kita juga udah ngobrolin tentang loved ones yang seeking help, kita mencari loved ones. Monik juga melakukan itu kan. Nah ini balik ke story gue awal di mana gue juga memang punya loved one yang gue tahu dia mengidap ini, dan gue berada di sebuah posisi di mana gimana ya, dia sempat pernah sekali ngomong ke gue, oh ya actually gue masih kadang-kadang purging, dan gue like what the fuck, gue pikir gue kenal lo, dan gue pikir gue kenal lo baik sehingga gue bisa ngelihat tanda-tandanya bahwa ada sesuatu yang tidak baik dengan lo. But then dengan kalimat itu gue langsung shit, I know nothing tentang at least about this aspect of her life. So
Dan di situ gue juga bilang sama dia, oke gitu, gue di sini yang gue bilang adalah gue di sini bisa atau gue pengen menjadi orang yang 100% support lu, but you need to open up with me. Dan sekarang basically like till this day kita masih bermain di sini, tapi gue nggak tahu apa yang harus gue lakukan karena sedikit gue kayak memberikan kayak input, coba deh lu baca tentang ini, atau lu cari forum, atau lu cari seeking professional help for example, atau apa gitu ya, itu akan kayak menjadi apa ya, buat jadi kayak too much gitu loh, kayak yang stop it, it's mine. So dan kalau gue tidak melakukan itu, I literally know nothing gitu loh. Nah, pertanyaan gue adalah, dari pengalaman kalian gitu ya, apa sih support yang bisa diberikan oleh orang sekitar kepada kalian itu sebenarnya tuh dalam bentuk apa sih gitu? Satu hal ya, jadi kayak common mistake di kita semua, also me lah pokoknya, dengan hal lain lah istilahnya. When you give an alcohol to an alcoholic, it'll make them go crazy. Just the same thing. Lo basically ngasih materi eating disorder ke orang yang mengidap eating disorder. It'll basically trigger her. Kayak gitu. Jadi it's the same theory. Jadi jangan bahas kalau bukan dia yang bahas. Itu yang pertama sih. Paling itu. Jadi kayak jangan bahas kalau dia yang bahas. Makanya pokoknya tentang diet, tentang eating disorder atau apa. Kecuali maksudnya emang ada momennya, kayak misalnya kadang gue tuh lagi kayak deep talk gitu sama temen gue atau sama cowok gue segala macem, terus dia kayak gue nanya enggak, tapi lu jangan marah ya atau gimana, maksudnya kayak ada momennya, ada konotasinya kayak oh lah kayak gitu. Nah maksudnya tapi jangan kayak orang yang randomly tuh kayak ngasih coba nonton video ini deh, jadi kayak karena jadi tuh dia tuh tambah, gue kalau digituin ya, gue juga pernah digituin beberapa kali, gue ngerasa kalau gue tuh tumbal, kalau gue tuh benalu banget buat gue kayak udah nih lihat lebih cepetan sembuh, udah buruan gitu, gue udah capek, gue udah males kayak gitu. Kadang tuh orang jadi bisa merasa kayak gitu loh. Jadi kayak justru kayak karena dia punya itu jangan dibahas terus, justru lu lah orang yang harusnya menjauhkan dia dari pembahasan itu. Karena ketika lo kayak ngasih materi itu terus ke dia kayak gitu, ketika kayak orang luar nih ngasih materi tersebut ke orang yang mempunyai penyakit itu, orang itu makin keinget gue punya penyakit ini kayak gitu loh. Dan pengen balik kayak maksudnya kayak benar balik itu ada gitu. Yes, sometimes acceptance is a good thing, but like acceptance doesn't always mean kayak she atau kayak he atau kayak that person has to be constantly reminded that you have this. You have to realize that kayak gitu. Terus kayak ya udah, kayak misalnya kayak ya udah gue udah tahu, lu nggak usah ngomong terus berkali-kali, ngerti nggak sih kayak gitu. Jadi kayak sometimes kenapa kita sekretif juga, we want to keep that mentality to ours gitu loh. Kayak even though we need help, we need external help, bukan yang kayak jadi ngebahas terus kayak gitu. That's why kayak a tour to a psychiatrist itu yang paling bener adalah ketika lo diajak ngobrol heart to heart, yang kayak ngobrolin life aja, karena maksudnya kan mesti kan triggernya dari kehidupan sehari-hari juga kayak gitu kan. Cuman kayak jangan dibahas, woi gimana nih eating disorder dulu hari ini, muntah nggak lu gitu. Jangan gitu kayak gitu. Ya kalau kayak gitu tuh jadi kayak oh shit gitu loh. It's just like jadi nggak akan ngomong-ngomong kayak gitu. Terus kalau misalnya gue gini ya, gue dulu kesalahan gue juga sebagai pengidap gitu ya, kayak gue selalu put the blame on other people, kayak kok lo nggak ngerti sih, ya iyalah orang nggak ngerti, ini udah this is a very uncommon thing, dan orang tuh they're not kayak in your shoes, mau sampai kapanpun juga orang itu nggak akan ngerti, dan kita sebagai pengidap nggak boleh maksain ngerti kayak gitu. Cuman maksudnya kayak yang waktu itu gue expect kayak dari orang ya, setelah gue kayak oh ya udah gitu, gue tuh kadang tuh cuman kepengen kayak ya udah ajak gue ngobrol, ya udah kayak distract gue, ya udah kayak segala macam, kayak sebenarnya ajak, gue tau kenapa kalau gue udah sama orang yang gue sayang, gue diajak lebih ke kayak asal lo tahu aja kalau misalnya she's in a bad mood or he's in a bad mood gitu, ya udah jangan diajak makan gitu kan, berarti ini udah pasti bakal trigger kayak gini. Karena kalau misalnya lo membuat orang yang punya penyakit mental apapun itu bahagia, dia bakal lupa kalau dia itu lagi ada di kondisi itu.
Dan gue bisa sampai sekarang itu, bisa sampai kayak waktu itu yaudah ya gue ngomong aja. So basically my boyfriend kan di USA. I visited him waktu Januari ini, dan aduh gue ada kali naik 5 kilo dari US, gue nggak sadar, terus gue biasa aja, ngerti gak sih? Kayak gue udah at that point dimana kayak di happiness itu kayak nutupin segala macam yang pernah kayak gelap gitu loh di hidup gue kayak gitu. Gue jadi sampai kayak oh ya udah, berarti kayak berarti this is it, berarti emang pure happiness is just when you're like you just don't care anymore as long as you're happy kayak gitu. Kayak gitu sih. Itu bener banget sih, kayak yang tadi gue bilang, yang kayak Bayu coba cerita, kayak ngebahas tentang diet culture yang kayak sensitif itu sampai sekarang itu sadly buat gue, teman-teman gue itu agak sedikit gimana ya, walaupun gue dijelasin gitu mereka kayak agak sedikit nggak ignoran sih ya, namanya juga orang yang belum terlalu ngerti ya, jadi kayak mereka nggak tahu kalau insensitive, itu probably. sensitif. Iya, itu tuh sensitif banget gitu loh. Kayak a few of my close friend yang tahu, yang ngerti, yang gue ceritain juga masih aja ngomong ke gue, gue pengen diet inilah, berat badan gue udah nggak bisa kontrol. I know lo nggak coba untuk nge-trigger gue sama sekali, but you just did. Obvious. Iya, surprise, girl, surprise. Kayak you talk about it, itu tuh bener-bener remind gue dengan apa yang pernah gue lakuin. Karena ya beda tipis gitu loh. Beda tipis, sama-sama topiknya makanan gitu loh. Dan it scares me, itu masih sampai detik ini gue masih sering panik setengah mampus kalau gue temen gue udah ngomong itu, pikiran gue udah kemana-mana. Gue ngelakuin juga kali ya, gue ngikutin cara yang dulu lagi kali ya. Dan itu capek banget, gila, untuk diingetin gitu. Kayak anjir, gue udah sampai di sini disuruh balik lagi dari nol. Kayak mikirinnya aja capek gitu loh. Dan what Naila said is never start talking about it first gitu loh. Karena ya, lu kayak lu muntah nggak hari itu kan kayak don't ask me that. I mean that's kind of my thing. Kalau gue mau cerita ya gue akan cerita gitu loh. Dan just be there. To be honest, just be there gitu loh. Kadang gue cerita tuh cuma untuk kayak kayak gue cerita tuh kayak cuman kayak I just really gitu loh. I totally understand you don't understand what I'm saying, but I have no idea who to talk about this gitu, ke siapa. Kalau gue ngomongin ke diri gue sendiri malah dibilang good job, you're doing a great job, keep doing the same mistake. Kalau ngomong ke orang tua dibilang kurang iman. Kalau ngomong sama orang tua dibilang kurang iman, what the fuck. Ini banyak gembala tersesat ya. Di Indo tuh begitu ya. Ya tahu Win. Sekarang aja. Ya Allah. Sampai sekarang gue tuh tiap hari gitu. Aduh, pusing banget. Kayak lagi dipres, lagi stres apa segala macem. Dibilang kayak makanya sholat tuh tepat waktu. Kayak apakah tapi gue bisa apa namanya kuliah kenapa? Psikologi? Gak, gue kayak mikir makanya kayak apakah gue harus kuliah psikologi kayak gitu loh, biar kayak gue bisa menjelaskan secara teori gitu loh ke nyokap bokap gue. Gitu, gue kayak kurang iman, kurang doa. Gue capek. Kayak ya udah doain aja. Gue juga tahu doain. Ini Tuhan bilang cari bantu. Nih Tuhan yang bilang, mau bilang gimana? Kalau gue jawab begitu kan kicep juga lo kan. Tapi gue tahan aja gitu loh. Aduh gue. Ya begitulah. Kan sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Baru manusia yang adil dan beradab. Makanya teman-teman bener juga. Gitu, kebalik ya. Oke nih, itu sebenarnya gue bisa relate banget sih. Mungkin cerita sedikit aja. Gue kan dulu kuliah musik. Itu at some point gue juga sampai sekarang masih mengidap suatu brain disorder, di mana gue cuma bisa main gitar ya bisa dibilang 70% lah gitu. Nah itu gue tiap kali profesor gue nanya, gue kan kalau kelas gitar itu seminggu sekali gitu ya ketemu profesor gue tiap kali ketemu profesor gue dia selalu nanya bahwa gimana tuh tangannya gitu. Nah gue tiap kali dia nanya gitu gue tuh merasa kayak tuh gue broken gitu. Gue tuh kayak ada yang rusak di diri gue gitu. Jadi gue bisa relate banget sih. Tapi at some point gue juga merasa bahwa
oh ya udahlah, gue nggak bisa expect juga bahwa orang bakal mengerti, karena ini memang hal yang orang tuh bisa mengerti kalau udah di posisi lu gitu, udah mengalami juga gitu. Jadi gue udah berhenti untuk expect bahwa orang akan mengerti gitu. Kalau tadi Naila udah bilang bahwa sekarang mental health itu udah kayak batuk pilek, dan gue juga truly believe that, and I'm really sad actually about it. Menurut kalian gimana sih supaya eating disorder ini nggak semakin meluas gitu? Apa hal-hal penting yang mesti seorang pribadi itu punya supaya mereka punya apa ya, mungkin punya apa ya, punya kekuatan dan tahu bahwa dia ini punya gimana ya menempatkannya supaya tidak salah gitu ya, dimana lu punya value di luar dari physical appearance lu itu loh. Atau ada hal-hal lain yang menurut lu penting supaya ini tidak semakin meluas, si eating disorder ini? Mostly social media Ini yang mau gue bilang ya. Tapi ya sama-sama gue juga mau ngomong social media. Nah, ini tuh penting buat ya. Meskipun kecil gitu ya kedengarannya, tapi unfollow the people you feel like giving you like so many negative impacts, and just follow the people you feel like will give you positive impacts. As small as kalau misalnya lu ngeliat story dia nih udah kayak, ya ampun kok dia cantik banget ya, kayak gitu, terus lu ngerasa kayak aduh gila kok gue jelek banget, gue berasa burik, berarti it's time to unfollow that person. Not because you hate her, or not because you feel like she or he is a bad person. No, mereka tuh nggak jahat karena mereka cantik atau ganteng atau memang kayak genetically kayak punya body yang sempurna dan semampai. Kayak gimana ya istilahnya ya, kayak we don't hate them for that, but yes, kayak it does give kayak some of us very negative impacts, and kayak just do it for your mental health, ngerti gak sih? Cause you come first, nggak usah dipikirin kayak kenapa sih lo unfollow gue, lo kayak lo kayaknya kayak benci banget sama gue ya, lo apa segala macam. Even tuh orang itu saudara atau orang itu apa, ini in every aspect deh, bukan cuma masalah badan dan masalah kecantikan, masalah apa, kekayaan, kepintaran, apapun. Kalau misalnya lo follow dia buat supaya bisa memotivasi supaya kayak, wih dia aja bisa gini, kenapa gua enggak? Oke. Tapi kalau itu udah berubah jadi toxic, yang lo malah jadi sirik, iri, dengki, lo nambah dosa. Ya gak sih? Udah gitu lu juga malah tambah kayak insecure dan segala macam, unfollow aja mendingan. Kayak gitu. Sebelum lu bisa bersosial media dengan sehat, sebelum lu bisa bekerja dengan sehat, sama orangnya itu, ya udah nggak apa-apa, unfollow aja gitu. Doesn't mean that you hate that person kayak gitu. Bener. Kalau lo takut ya mute aja. Sekarang Instagram punya itu kan, mute apa sih option, you can mute them. But yang perlu orang benar-benar ingat adalah Instagram tuh cuman 15 detik. Lo cuman bisa ngerekam 15 detik. 1 menit kalau lo di-post. Kalau lo IGTV yang dimana orang juga jarang nonton ya few minutes gitu loh. It's not their life. Di kita nggak usah munafik deh, siapa sih yang nggak mau sempurna gitu di Instagram. Berani bicara aja pengen menampilkan postingan yang sempurna untuk para viewersnya kan. Asa diri juga begitu kan, kayak everybody want to look perfect, want to show the perfect side in the social media. Dan itu sebenarnya harus kita ingat, everybody is perfect in their social media, dan lo nggak bisa berharap bahwa kok gue nggak gitu ya, karena that's the best side of them gitu. That's the best part of them. Dari diri. Iya. Kenapa lu kayak mikirin 15 seconds gitu loh. Lu semacam mikirin kayak, kenapa sih gue nggak bisa kayak gitu. Padahal juga ada orang yang iri juga sama lu gitu loh. Kayak gue mikir kayak gue iri sama orang lain, ada juga orang yang kayak the 15 seconds I put on my Instagram kayak gitu loh. Karena sebenarnya wajar aja gini. Jadi kayak istilahnya ya, pokoknya intinya kalau lu belum bisa bersosial media dengan sehat, do not do it. Karena people will put their best version of themselves out on the social media. Why? Because it's the social media, it's global, everyone can see you there. Masa lo mau malu-maluin diri lo? Jadi kayak sebenarnya orang kayak gitu tuh wajar aja. Kayak kalau misalnya yang jelek-jelek itu tuh kayak ngasih impact dong ke kehidupan lo, entah education wise atau occupation wise, atau kayak you might lose your job over like a stupid post that you posted and everything. So like kayak istilahnya ya
lo kalau belum bisa santai ngeliat orang kayak gitu ya jangan dulu kayak gitu, bener sih. But that's true gitu loh. Dan selama gue proses sebenarnya gini, gue tuh agak bersyukurnya adalah gue pas gue kena, gue tuh over insecure sih waktu itu, sampai gue bener-bener matiin Instagram gue, like I deactivate for a Gue whole juga year. ada masa-masa kayak gitu. Iya kan, I deactivate my Instagram for a whole year. Gue jarang ngecek line, gue jarang ngecek WA, which includes gue jadinya pas itu awal kuliah, which is like the worst way for you untuk nonaktifkan sosial media lo. Lo jadi kurang temen gitu loh. Jadi nggak tahu apa-apa. Iya, gue jadi kayak temen gue bilang, lo kok kayak misterius gitu ya? Enggak, trust me, it's not that gitu loh. Tapi it's the best choice I've made through my eating disorder journey. Gue nggak bisa bayangin kalau gue ngedownload tuh, gue pakai Instagram, gue pakai WA dan lain gue sesering mungkin. Gue nggak tahu gue di detik ini masih bisa nggak ngomong kayak gini, karena it was the worst time untuk gue pakai. Gue bayangin gue takut banget buka Instagram cuman gara-gara gue nggak mau lihat story orang yang lagi bahagia, karena gue iri gitu loh, dan itu efeknya ke semua orang. Nah kalau misalkan memang lo efeknya ke semua orang, please just do a social media detox, won't hurt you at all. Semua mati itu gak bakal nyakitin lo, bahkan ngebuat ketenangan di hati lo. Lo tuh jadi gimana ya, kayak lo cuman kayak di detox itu tuh fungsinya kayak ngingetin kayak, dude, the real life is here and you're fine. You're a decent person. You're fine. You're doing okay. Gak ada salahnya sama hidup lo. So when you get back to it, itu tuh gak separah yang lo pikirkan. Take a 3 days. Take a day. A day aja mempan banget gitu loh. Dan really, I suggest social media detox. Bener deh. That's the best. Technically speaking, it's not di social media kayak gitu loh. Sebenarnya tuh ya kayak bukan orang-orang di dalamnya juga dan bukan social media juga, tapi itu sebenarnya perspektif lo terhadap aplikasi itu. Because you've always seen those applications as like, oh, it's so bad, Instagram is so toxic, it makes me feel insecure dan segala macam. No, it's you. Karena lo belum punya mental yang kuat kayak gitu. Karena lo belum bisa bersosial media dengan sehat, lo belum bisa melihat kebahagiaan orang lain dengan lo-nya tanpa tenang dan segala macam. Ya jadinya lo akan tetap experience these things kayak gitu. Dan masalahnya karena ini emang common banget dan happen to many people, orang jadi put the blame di application-nya, dan the culture it somehow kayak enhance kayak gitu. Padahal menurut gue setelah gue lama dan kayak bolak-balik IG apa segala macam, itu bukan salah IG-nya, salah kitanya, itu salah gue. Itu masih di gue. Bener. Ya, social media tuh, gue juga selalu ngomong social media tuh amplifier. Jadi kalau lu insecure, ya itu bahkan amplify your insecurity. Tapi kalau lu damai dan super content dengan diri lu, dan lu bisa accept diri lu the way you are, social media can be a very good thing as well, you know, to connect to one another. Just like, let's just talk about asah diri dan berani bicara. You know, we are moving in Instagram, so yes, so we really need to understand that. Kita ada satu pertanyaan dari ini nih, satu pertanyaan dari komunitas asah diri nih. Pertanyaannya adalah, buat kalian berdua, pelajaran terbesar apa yang kalian dapatkan dari pengalaman kalian mengenal di sini tulisannya sih pengalaman kalian dengan eating disorder ya. Tapi mungkin kalau bisa, itu kan semuanya kan dari mengenal, dari menerima, dan sekarang kalian juga on your recovery journey gitu ya. Pelajaran terbesar yang bisa kalian dapatkan tuh apa ya? Duluan aja, Mon. For me, just simple sih, kayak you can do it. You can do it. Kayak gue stay di eating disorder tuh karena gue mikir, aduh, gue nggak bakal bisa hidup tenang kalau misalkan gue nggak kurus. Gue nggak bakal bisa hidup tenang kalau gue lagi nggak kontrol gitu loh. Gue nggak akan bisa yang namanya gimana ya, feel complete if I don't do this gitu. So yang lebih kayak gue pengen ngomong, you are enough. You're so much enough. Whatever shape, in whatever you look like gitu loh. You can do it and you are enough gitu. Tapi itu tuh kayak orang bilang, ya udah itu mah simple, bilang aja. But I can only do it after a few years gitu loh. Ngelewatin itu cuman untuk bilang ke diri gue, pure bener-bener, bukan cuma untuk semangatin, cuman kayak untuk ingetin kayak, hey dude, we can do this. Today, we can get through this. And you are enough. Just
to see that to yourself itu benar-benar wow, it's an amazing feelings gitu loh. Kayak how a big impactnya gitu loh, lo ngomong jelek ke diri lu bilang tiap hari ke diri lu, you look ugly, oh my god, your body looks fat, dan kayak lu tiap hari ngomong kayak gitu tuh kayak itu mempengaruhi lo tiap saat, tiap menit tuh kayak oh damn, jatuh anjir. Tapi it really affects you gitu loh, and just to say you can do it and you are more than enough is really important for me. It's just like one of the biggest thing that I've learned for me sih. Kalau buat gue, hal yang gue pelajarin dari mengarungi segala keribetan hidup ini adalah bersyukur adalah kuncinya. Sesimpel itu. Gila. Gue dari dulu tuh sempet kayak mikir, apaan sih orang bilang, udah bersyukur aja. Oh my god, that's such bullshit. Ngerti gak sih? It's just like kayak a way out. Dan juga istilahnya, lo gampang banget ngomong bersyukur. Maksudnya kayak, when you don't feel enough, gimana cara lo mau bersyukur? Kayak gitu kan. Tapi ya, emang gue jujur, gue bisa sampai di titik ini. Karena gue belajar bersyukur. Kayak gitu. Jadi kayak, ya ampun, I spend so many time seeing people yang jauh lebih daripada gue physically atau kayak material wise atau masalah otak mereka dan segala macam. I spend so many time doing that, and I mean I still do that up until today, but like I take it as a joke. I take it as like, oh my god, dia kentang gue apa, cuma kayak ya udah, it's cute to be a potato sometimes, you know, gitu. Jadi as in like, you know, ya udah bersyukur. I cannot gue nggak bisa mendeskripsikan kayak I don't wanna be like super kayak motivational speaker because I hate them basically, even though kayak bisa dibilang Berani Bicara itu motivational page. No, I don't think it's a motivational page. I think it's a sharing page, and I think it's just like kayak a community where people with the same issue can gather. Because I hate motivational speakers. They speak nonsense. Ngerti gak sih? They speak shit, and I feel like the thing that can actually kayak may help you get through things, tapi not many people emphasize on, itu adalah ya udah, lu harus bersyukur, dan lu tuh harus permasalahannya tuh orang tuh selalu kayak gimana caranya bersyukur, apa segala macam. Caranya bersyukur ada kok caranya adalah kalau lu mau nanya ke gue caranya, lu tulis tiap hari hal apa yang lu syukurin pada hari itu. As simple as the smell of coffee, or like as simple as, oh, today I wake up early, or as simple as, oh, today my hair looks good, and things like that. And then somehow you define the good things in your life. Kayak gitu loh. You spend so many times thinking about the bad things in your life, but you never really spend kayak any time to like think about the good thing in your life. It's a good thing that you're still breathing, bro. Haven't you? Yes, it is. Yes, it's a good thing AC gue masih nyala sekarang. I dead when I sleep. It's a good thing. It's a good thing my mom and dad is still alive. It's a good thing that my sister is still alive and I'm still fighting with her every day. It's a good thing kayak gitu loh. It's a good thing I can still shower in the morning. It's a good thing baju gue masih dicuci setiap hari. It's a good thing gue gak kekurangan celana dalam hari ini buat ganti baju. It's a good thing. Yeah, kan? I mean, like, there's just like some days where, oh shit, celana dalam gue habis. Oh my god, it's just a shitty day when it becomes like that, right? Kayak gitu, maksudnya kayak small things, you know, small things. And I used to think that anak rantau tuh celana dalam. It's true. Bener lah, berempatnya anak rantau. And that's just like, terus juga kalau di luar negeri in the winter dia nggak bakal kering anjir. Okay, intermezzo dikit. Yeah, anyway, maksud gue kayak technically there are so many things that you can be grateful of, kayak gitu. But you keep seeking for more. I mean, like, it's only human to do that. Yes, I still seek for more too until these days. I can't be perfect, bro. Sampai kalau sekarang karena gue lagi fokus di sosial media, gue jadi terobsesi dengan followers dan juga engagement kayak gitu. Pindah-pindah aja obsesi gue. Cuman sekarang mungkin gue lagi lebih bisa mengontrol obsesi gue kayak gitu. Lebih ke kayak ya udahlah, at least hari ini ada yang reply, at least hari ini ada yang kayak ngobrol sama gue atau segala macem. I mean, like, it's enough kayak gitu loh. Jadi kayak karena selama ini tuh gini, sebenarnya semuanya itu gue pernah baca di buku, semuanya balik lagi di
takaran kehidupan lo apa. Kalau takaran kesuksesan lo itu adalah untuk menang Nobel, ketemu Obama, dan dicium, dipeluk sama I don't know who, Michelle Obama, kayak gitu misalnya, terus jadian sama Emma Watson or whatsoever, sampai mati lu nggak bakal seneng, sampai mati lu nggak bakal sukses, karena takaran kesuksesan lo tuh itu, kayak gitu. Kalau misalnya takaran kesuksesan lo itu hal yang istilahnya lebih realistis, kayak misalnya lo kentang, lo tahu diri lo kentang, lo tinggal di Indo, lo nggak punya duit buat keluar negeri, mana mungkin lo ketemu Obama, ya mana mungkin lo ketemu Emma Watson kayak gitu dan segala macem, lo bakal bahagia aja, lo bakal kayak oh ya udah, karena kehidupan gue takarannya segini aja gitu. Tapi ntar kalau ketemu beneran, lu bakal jauh lebih bersyukur jadinya, karena lu nggak pernah ekspektasi itu dan karena lu nggak pernah terlalu berpikir berlebihan kayak gitu. Jadi kuncinya itu di situ, jangan berpikir berlebihan kehidupan, karena kayak lu bisa napas aja tuh udah sebuah kebahagiaan buat lo. Dan kayak senantiasa lu akan niscaya, maka senantiasa lu akan diberikan hal yang lebih daripada itu oleh universe. Itu bener banget sih, kayak talking to yourself. Kalau Naila kan tadi dia nyatet kan, for me itu lebih ke kayak talk, really bener-bener kayak ngomong ke talk to myself kayak, dude, you're doing good, you're doing great, you know, you're decent gitu, hari ini lo ngerjain kayak, jadi bener kayak kalau gue sama Naila kayak di titik perfection itu susah banget puas gitu kan, kayak misalkan gue udah ngerencanain A, B, C, D, E, F, G, tapi yang ke jalan cuman A, B, C, di situ kita komplain dong ya, kayak cerit E, F, D, E, F, C, G belum kelar, padahal A, B, C kelar, dimana kayak not everybody can do that gitu loh. Dan kalau untuk gue kayak wait, A, B, C itu kelar loh, Mon, you did that, that's good. Dan kenapa kita nggak bisa kelar itu juga karena ada set standar yang tadi realistis, set standar kita ketinggian banget anjrit. Lu udah tahu sehari cuma 24 jam, lu pengen hari ini syuting video YouTube, lu pengen jalan-jalan juga sekaligus sama keluarga lo, lu juga pengen ketemu sama temen lo, habis itu lu mau ngerjain tugas lu. What do you expect bro, to finish all of them? Ya enggak lah, kayak just realize that okay, I can only do ABC today and that's fine. Kayak literally bener, kesadaran yang kita sadar itu sebenarnya hal-hal klise yang kita remehkan, kayak bersyukur, you can do it, you are more than enough, kayak itu kan kalau kita lihat di quotes, it's the most basic boring thing, kayak gue tahu gue harus gitu, gue tahu tapi gue nggak sadar, gue tahu tapi gue nggak ngelakuin, makanya gue ngeremehin. But once itu diambil, kayak gue semacam diambil rasa bersyukurnya, gue diambil rasa merasa gue cukup, itu hal yang berharga banget. Bener-bener kayak kayak ini jam yang paling penting gitu loh dalam hidup gue. I can be thankful, that's more than enough. And to be in that journey, it took a long time gitu loh, just to say that we're good enough, kayak gitu kalau menurut gue. Tapi itu gue bisa setuju banget sih, Monik. Soalnya emang kita juga percaya bahwa apa yang kita katakan ke diri kita sendiri itu bakal jadi blueprint ke otak kita. Karena otak kita memang tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Where is the truth, itu otak itu nggak tahu gitu. Dan gue juga dulu sering melakukan itu. Jadi tiap gue bangun pagi, gue ke depan cermin, gue bilang kayak gue tatap mata gue, you are loved gitu. Bener-bener tatap mata lu, jadi seolah-olah gue kayak ngomong ke orang lain. Itu memang powerful banget sih. Dan ya, gue bersyukur lu sudah menjalani itu juga. Oke, buat menutup pembicaraan kita, buat teman-teman yang ingin kontak kalian kemana, mungkin kalian punya platform lain selain Berani Bicara atau hanya di situ, mungkin kalian bisa share. Jadi kalau untuk Naila dan Monik, we both have our personal accounts, but it's mostly full of just like memes and stupid things that we do. So if you wanna feel, if you wanna feel that sense of belonging, and if you wanna seek for help, just go to @beranibicara.id, and you can basically ask us anything. Udah ada yang nanya kita soal kayak psikiater di Jakarta lah, nutritionist di Jakarta lah, sampai kayak cara stop purging lah, terus sampai kayak cara recovery yang pertama kali itu kayak gimana dan segala macam. You can ask us anything and we will help you as much as we can. Yes, as much as we can, kayak gitu. Oke.
Pertanyaan terakhir, impact apa yang pengen kalian bagiin dengan kalian membangun Berani Bicara ini? Siapa duluan? Lu aja. Monik boleh? Wah. Atau Ya gue duluan. Okay, what kind of impact? We basically simply wanna raise awareness itu. Jadi mungkin simpel ya kalau dibilang kayak lu bikin komunitas ini, bikin organisasi A, B misalnya tentang sampah, tentang polusi, tentang apa segala macam. You wanna raise awareness. Well, of course. Terus apa? Well, I mean like that's the starting point. Awareness means realization means acceptance means journey to recovery. It takes one small move to become eventually big kayak gitu. Karena ya seperti yang waktu itu Monik juga pernah bilang dan segala macam, orang-orang tuh meskipun udah dikasih tahu penyakit eating disorder tuh ada, tapi masih nggak ngerti. Kayak maksudnya udah dijelasin itu masih nggak ngerti karena kayak masih nggak aware kayak apaan sih nih, masih ngeraba-raba kayak gitu loh. Dan maksudnya it's fine kayak gitu loh. Itu bukan field mereka dan gak semua orang bisa paham soal ini kayak gitu. Jadi what we expect to like kayak bring adalah sebenarnya bring the awareness alive ke at least orang-orang yang mengidap aja. Orang-orang yang ngerasa bahwa kok kayaknya pattern makan gue aneh ya, kok kayaknya gue mulai kayak ngerasa terlalu insecure sama diri gue dan segala macem. Why do I feel like this kind of body dysmorphia thing? Kayak kita pengen banget bisa kayak ngarahin orang-orang itu, ini loh, bisa jadi lu punya penyakit ini. Jadi kalau misalnya lu mau tahu lebih banyak, lu ke psikiater dulu, seek professional help, and then if you're clinically diagnosed, you can start from there. Dari situ lu bisa mulai recovery dan apa segala macam. We wanna build, kita sih pengennya rencananya itu build a support program and everything, but I mean like jujur aja reach out orang itu susah banget in this kind of field. Karena meskipun kita tahu banyak dan super common, karena ya ampun, gila, roommate gue dulu waktu di Cina tiap malam makan tomat doang. Udah aneh kan tuh. Di samping gue aja ada kayak gitu. Adik gue baru umur 13 tahun. Udah olahraga tiap hari terus ngaca kayak, gue gendutan gak sih, udah kayak gitu. Ya ampun, kayak it's around me everywhere. Cuman orang-orang pada nggak sadar. Nah makanya kayak we really hope to raise an awareness, that awareness inside of para pengidap dulu, itu yang paling pertama. Kayak gitu sih paling kalau dari gue. That's true. Well kayak kalau ditanya pengen nggak sih followersnya banyak? Ya pengen, karena kita pengen orang tahu gitu loh. Kayak kita pengen orang tuh ngelihat kayak ada ya begini tuh ya. Nah dari situ baru kita bisa mulai step yang lain gitu loh. Makanya kita tiap hari kayak almost every day we post about something yang related gitu loh sama eating disorder dan segala macam. Kita pengen buat orang sadar bahwa the diet culture is fucked up. Kayak kita mau nyadarin ke orang-orang bahwa diet dan eating disorder tuh sebuah garis tipis yang tipis banget gitu loh. Kayak either it's a diet or it's an eating disorder gitu loh. Dan kita pengen buat orang, karena ya itu banyak terlalu orang yang salah paham, kayak too many people yang salah paham, makanya gak ada orang yang sadar kalau it's wrong gitu loh. This really just start to be awareness dulu sih kayak tujuan kita, karena bahkan untuk bangun aware aja tuh lamanya setengah mampus gitu loh. Kita ke orang deket kita aja, bener-bener kita ke orang deket kita aja kayak susah banget kan mereka ngerti, padahal kita udah bener-bener muncratin tuh gue eating disorder gini dan dia masih salah paham. Apalagi orang-orang yang di luar sana yang cuman ngeliat konten kita. Makanya kita bener-bener pengen, there's a lot of project buat kita untuk bangun awareness di Indonesia, terutama mental health, eating disorder. Kita pengen bilang bahwa we exist, and there's other that not realize that they have eating disorder, dan we want mereka tuh untuk sadar, ya kayak tadi cek dulu ke dokter dan segala macam, dan untuk kayak seek help. We don't want them to have the same hole yang kayak kita lewatin, because it sucks. It was hell. Yeah. Ouch. Sorry. No problem. Well, kita udah sampai ke akhir dari podcast episode hari ini. Gua Vina dari Asa Diri pengen say thank you banget sama kalian. Sekali lagi, Naila, Monik,
buat authenticity dan honesty kalian juga. Dan again gitu loh, kita berdua cuma bisa bilang terus ngelakuin ini, terus ngejalanin ini, karena seperti yang Monique tadi juga udah bilang, memang ini membutuhkan suatu pekerjaan yang besar untuk menyebarkan awareness ini. But we have to start somewhere, and somebody has to start. And I think kita dari Asa Diri bakal berusaha untuk mensupport kalian juga in any kind of way. So we'll just hope that more awareness and more acceptance can be spread with this. Yes, thank you banget buat waktunya. Thank you juga udah ngundang kita. It's Yeah. an honor actually. Okay, thank you for your time ya. Sukses skripsinya Naila. Monique juga sehat-sehat di sana. Thank you so much ya. Bye. Bye. Hey guys, thank you udah ngedengerin episode podcast Asa Diri kali ini. Semoga episode tadi bisa memberikan nilai lebih dan value lebih untuk lo yang ngedengerin. Kalau lo pengen support kita, bisa dengan follow Instagram kita di @asahdiri.ind, subscribe YouTube channel kita di Asah Diri, dan juga bisa taruh review di Apple Podcast. Ingat juga untuk share ke teman-teman kalian dan terus asah diri. Karena berlian tidak bersinar dengan sendirinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.